Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan meneruskan materi tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Mohon disimak dan perhatikan ya. Baik, kita mulai saja dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Menjelaskan jenis-jenis usaha kelompok. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang jenis-jenis usaha sendiri ya, atau individu ya. Nah, sekarang kita kembangkan lagi dengan jenis-jenis usaha kelompok. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Jadi kalau kemarin usaha individual biasanya modal terbatas ya, modalnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan usaha kelompok ya. Beberapa contoh usaha kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Bisa juga Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD ya. Itu adalah contoh usaha kelompok yang dikelola kelompok. Karena itu adalah milik negara, maka yang mengelola adalah negara. Kalau daerah, BUMD adalah daerah atau Pemda setempat ya. Nah, coba silakan dicari kira-kira apa aja sih BUMN milik negara itu, begitupun BUMD milik Provinsi DKI Jakarta. Kira-kira apa aja sih kira-kira yang dimiliki oleh Pemda DKI itu? Kemudian firma ya, firma. Kenapa lagi? Kemudian persekutuan komanditer ya, apalagi perseroan terbatas atau PT, apalagi koperasi ya. Nah, masing-masing ini punya persyaratan, baik itu koperasi, baik itu BUMN atau BUMD, baik itu firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas ya. Biasanya ada persyaratan tertentu, baik tentang modal atau jumlah dari anggota perusahaan tersebut ya. Nah, coba silakan kalian cari di buku paket ada ya. Apa itu persyaratan koperasi, PT, firma, persekutuan komanditer. Itu semua dibahas tuntas ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia KD 38 dan KD 48. Menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu. Kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran ya. Jadi untuk menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi bisa kita gunakan peta pikiran ya. Pak Guru sudah jelaskan kan bagaimana cara membuat peta pikiran ya. Mudah sekali kan? Itu adalah satu teknis menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah muatan pelajaran PPKN. Memaknai keberagaman adat istiadat di Indonesia. Kalau hari kemarin kita bagaimana nih dengan keberagaman adat istiadat daerah tertentu ya. Nah, kalian baiknya salah tuh jawabannya ya. Mohon diperhatikan ya. Ada 3 tuh kan. Silakan lihat lagi video pembelajarannya ya, biar lebih tepat dan lebih fokus. Pelestarian adat istiadat di tiap daerah di Indonesia memiliki tujuan sebagai berikut ya. A. Melindungi dan membina adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat. Itu yang pertama ya.
supaya adat istiadatnya lestari atau kekal ya sampai sepanjang hayat, sehingga anak cucunya kita bisa lihat, bisa kita dengar dan seterusnya ya. Yang kedua atau yang B, menumbuhkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan. Terakhir, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam ya. Jadi pelestarian ini memiliki tujuan sebagai berikut ya. Ini ada 3 ini ya. Apa tujuan pelestarian adat istiadat? Ada 3 ini ya. Harus kamu pahami dan harus kamu ya. Nah, supaya lestari ya ini ya, melindungi, menumbuhkan, menjaga dan seterusnya ya. Ini adalah contoh ya, bagaimana cara melestarikan adat istiadat ya. Nah, ini kira-kira. Kedua, adat istiadat pada gambar di atas menunjukkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia ya. Coba pikul bersama-sama ya. Ini apa? Menunjukkan semangat gotong royong ya. Hal tersebut tidak hanya pada proses berjalannya upacara adat, namun juga sejak persiapan upacara yang melibatkan banyak orang untuk mempersiapkan acara adat tersebut. Ya, itu. Ini kalau nggak kompak, bergotong royong, nggak akan terwujud seperti ini. Ya, nah kira-kira ini acara apa ini ya? Ini adalah salah satu contoh adat istiadat di daerah mana kira-kira ini? Silakan ya, coba dicari nih. Kira-kira ini acara apa ya? Di yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini ya. Karena apa? Karena ini persiapannya juga nggak main-main nih ya. Kalau nggak kompak, nggak full dengan semangat gotong royong, ini nggak akan terbentuk ya. Itu nggak ya. Baik, itu saja dari Pak Guru Walan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat merdeka belajar.